Kita ingin melanjutkan bahasan kita masih di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21. Setelah diuraikan tentang 4 golongan manusia yang akan ditemukan dalam seluruh aspek interaksi kehidupan kita dimanapun, dan Allah memberikan jaminan bahwa segenap kemuliaan itu akan melekat dengan sesungguhnya pada golongan yang pertama, maka Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menempuh jalan ikhtiar sehingga menjadi bagian dari golongan pertama yang dimaksudkan. Sifatnya perintah. Kalau perintah itu maknanya wajib atau pilihan? Wajib. Sifatnya mengikat. Karena itu dalam kaidah pun dikatakan al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafi. Asal dari makna amr itu, perintah itu mengandung makna wajib. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu ada satu isyarat-isyarat dalam bahasa balaghah atau bahasa fikih, bahkan dikenal dengan qarinah. Keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa hukum wajib itu bisa bergeser. Bisa ke sunnah, bisa ke mubah. Seperti perintah makan. Itu menggunakan fi'il amr. Perintah makan pertama dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu. Hai semua manusia, makanlah kalian. Ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kulu itu bentuk fi'il amr, jama' dari kata kul. Akala ya'kulu, fi'il amrnya kul, jamaknya kulu. Tapi apa hukumnya makan, ya kan? Nah, ini tidak bisa kita hukumi misalnya wajib. Kalau hukumi langsung wajib, Anda yang nggak makan sekarang dosa. Nanti ada keterangan-keterangan lain, ya. Allah. Nanti babnya banyak sekali. Supaya kita tidak langsung melompat, kita kembalikan dulu kepada ayat bahasan. Nanti setelah sampai ke bahasannya akan dibahas juga turunan-turunan hukumnya. Termasuk sebab-sebab yang terkait dengan itu semua. Tadi kan ayat 168, kita masih ayat 21 ya, jadi sabar. Ya ayyuhan nasu u'budu. Hai semua manusia tanpa kecuali. Kita ingin menerjemahkannya sesuai dengan konteks pembahasan. Jika kalian ingin masuk ke dalam golongan yang pertama, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, bukan semu sifatnya. Sukses di dunia, tapi nestapa di akhirat. Jadi kalau diberikan pilihan begini, pilih mana? Sukses di dunia, tapi sengsara di akhirat, atau sengsara di dunia, tapi sukses di akhirat? 100 juta di dunia, tapi karena meninggalkan satu itu kan ahad, qul huwallahu, maka di akhirat dihilangkan satunya. Sehingga mendapatkan penderitaan bukan hanya sengsara, 6 nolnya. Itu baru 1 juta. Kalau 100 juta berarti 8 nolnya. Kalau satunya hilang, sisanya tinggal berapa? 0. Nolnya 8 dong. Ingat ya, nolnya berapa? 8. Jadi kalau Anda memilih 100 juta meninggalkan sholat subuh, dunia terlihat seperti menyenangkan, tapi akhiratnya menjadi bencana. Ketika satu ditinggalkan, maka tersisa berapa? 0. Jadi pilih mana? Sukses dunia atau sengsara akhirat, atau nestapa dunia, bahagia akhirat. Halo? Ya, itu harapan kita kan? Dan harapan itu sebelum dimunculkan, Allah sudah maha mengetahui kedalaman hati kita yang paling jauh itu. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya gitu kan? Dan Allah itu sudah maha mengetahui sebelum wajahnya terbentuk bahkan. Karena itu turun ayatnya kan yang viral itu di ayat 201 surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Dan di antara sementara manusia itu minnya itu tab'id. Sebagian manusia yang memang mengharapkan kebahagiaan sejati. Dunianya ingin nyaman tapi akhiratnya membahagiakan. Maka dia katakan doanya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan cuma dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ada golongan orang-orang yang belum yakin dengan akhirat. Karena dia belum yakin, dia melihat yang tampak di pandangannya saja.
Ainul yakin. Yang hakul yakin itu nggak dipelajari ilmunya. Jadi dia levelnya langsung lompat. Itulah tidak baiknya belajar. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia melewatkan ilmul yakin sehingga apa yang dia lihat dengan pandangannya itu yang dia yakini. Akhirat kan belum kelihatan katanya. Yang nampak yang 100 juta. Maka di ayat 200-nya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan. Kalau tidak tahu diam aja. Enggak ada hasanahnya di ayat 200 itu. Enggak ada hasanahnya. Wa minhum may yaqulu, baru 201 itu pakai minhum. 200-nya pakai nas. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Enggak pakai hasanah. Ngotot amat sih, amat aja nggak ngotot. Nggak pakai hasanah. Wa minhum may yaqulu, itu baru pakai hasanah 201. Tapi kalau wa minan nasi ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada segelintir manusia yang orientasinya dunia saja. Yang kelihatan dalam pandangan matanya itu yang diambil. Sehingga yang jauh-jauh yang akan dihadapinya itu dia nggak siapkan bekalnya. Jadi ketika dia berpisah dengan dunianya, selesai kenyamanan dunia yang dia rasakan. Itu yang disebut dengan semu. Dunia kan sementara. Ya kan? Iya. Karena sementara, imma kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Karena itu ditampakkan oleh Allah kesejatian kehidupan itu ditampakkan. Pernah mendengar orang meninggal? Pernah, sering tuh. Pernah melihat orang meninggal? Yang sudah meninggal atau orang meninggal? Intinya meninggal kan? Iya. Artinya dunia ini tidak selamanya. Ini bukan tempat abadi. Ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar. Kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu. Surah 67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil. Ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah dalam bentuk fi'il amr, itu sebetulnya saking sayangnya kepada kita. Kalau nggak sayang nggak akan diperintahkan. Ibu coba ya, ketika meminta anaknya sekolah dan anaknya menolak, dan ibu tahu, bapak tahu di balik sekolah itu ada yang banyak bermanfaat, Anda paksa nggak? Paksa kan? Anak nggak mau makan, tapi Anda tahu kalau tidak makan berbahaya untuk kesehatannya, Anda paksa makan tidak? Memaksa makan itu karena ingin memaksa anak atau karena sayang anak? Sayang. Anda karena sayang, Anda paksa. Allah itu lebih sayang. Ibu punya rahim, tapi rahim itu sifat Allah. Rahman itu punya Allah. Karena sayang, Allah perintahkan. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Jadi kita mesti membaca ibadah itu dengan sifat kasih Allah. Kalau kita mengerti bahwa Allah sayang kita dan memerintahkan untuk ibadah, maka muncullah motivasi ibadah itu dengan sesungguhnya. Khusyuk itu bisa lahir. Ketaatan itu bisa muncul. Kenapa? Karena mengerti yang memerintahkan kita itu sayang. Anak itu kalau dipaksa orang tuanya dan mengerti karena orang tua sayang, itu akan menunaikan apa yang dipaksakan orang tua itu setulus jiwa. Sepenuh hati. Tapi kalau hanya mengerti bahwa itu paksaan, akhirnya kadang-kadang yang ditunaikan pun malas-malasan. Tuh kan? Doanya pun kan tidak tulus lagi. Allahumma paksain, Allahumma paksain, paksain. Karena terpaksa. Jadi memahami bagian pertama ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, memahaminya dengan pendekatan sayang Allah kepada kita semua. Kalau ini kita maknai dengan benar, maka di sini muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Yuk kita teruskan. Tadi kita sampaikan kalau an-nas itu maknanya terbatas atau umum. Untuk satu manusia atau semua manusia? Baik. Maka di sini kemudian mufassir ini menyampaikan kepada kita sahibul kitabil munir, ya'murullahu ta'ala jami'an nasi. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Ini bukti sayangnya Allah. Dan sifatnya perintah. Bahkan sejak ayat ini diturunkan,
Perhatikan kalimat tafsirnya, min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahdah. Baik itu mencakup kalangan musyrik Quraisy yang waktu itu masih ada di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat ini turun pun, dan kita semua belum ada, ya kan? Ketika pertama ayat ini turun pun, dan khitab masyarakat yang dituju pada masa itu dengan turunnya ayat ini adalah orang-orang yang bahkan banyak belum beriman. Yang musyrik ada, yang kafir ada, termasuk orang-orang soleh di dalamnya yang telah beriman. Ini langsung dijelaskan, saking sayangnya Allah, bahkan orang-orang yang musyrik pun masih diberi jalan. Padahal menyekutukan Allah. Itulah tingginya kasih sayang Allah yang membedakan Khalik dengan makhluk. Ya, antum dikhianati oleh sahabat, masih mau menyapa tidak? Kenapa diam? Hah? Ibu dikecewakan oleh anak, Bu, merusak nama baik keluarga. Ibu dijelek-jelekin di belakang. Ya, pokoknya semuanya buruk deh. Tiba-tiba anak itu pergi dan menjelek-jelekan ibu dan keluarga. Tiba kemudian dia mau kembali untuk pulang. Ibu terima tidak? Masa? Terus langsung ibu terima. Anakku kemana aja gitu? Belum tentu. Ngapain kamu kesini lagi? Hah? Kau bukan anakku lagi. Lantas anak siapa? Ya, bisa terjadi itu. Allah tidak. Seburuk-buruk hamba, berlumur kemaksiatan dan salah dosanya, itu masih disebut hambaku oleh Allah. Hambaku. Disamakan panggilannya dengan orang yang paling soleh, ibad. Itu di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 itu. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Bahasa kekinian viralkan. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Viralkan Muhammad SAW. Dipanggil oleh Allah, ya ibadi, hei semua hamba-hambaku. Hamba di sini yang dimaksudkan pelaku maksiat. Makanya tadi saya katakan kan bahasa Spanyolnya, tentingan kalau nggak tobat. Ya, terlalu. Karena itu menyentuh semua jenis dosa. Hambaku, kata Allah. Ya aku ciptakan sendiri. Diberikan petunjuk, kenikmatan, kebaikan. Kamu sekarang banyak berbuat dosa. Berlumur dengan maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itu Allah sendiri yang menyampaikan, kamu jangan putus asa ya. Sepanjang kamu masih hidup ada kesempatan untuk balik. Ini yang menjadikan saya tuh kadang saya nggak bisa menghukumi gitu pelaku maksiat seburuk apapun. Tapi berkeinginan terus untuk mendoakan supaya taubat. Karena Allah itu Maha Rahman. Dan kalimat setelahnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semua dosa kalau kamu sekarang mau kembali, aku ampuni, kata Allah. Itu israf. Israf itu sesuatu yang melebihi batas kewajaran. Pernah menghadiri satu pernikahan, resepsi? Pernah ada prasmanannya? Kebolehan makan di prasmanan itu sekali atau 2 kali? Sekali. Boleh nambah? Boleh. Kalau nambahnya 9 kali bagaimana? Masuk, keluar lagi, ganti baju, masuk lagi. Gitu. Pakai jurus mahasiswa, ya? Tertentu, nggak semua begitu. Ya? Masuk, ganti. Kan tidak demikian ya? Itu israf namanya. Berlebih di luar batas kewajaran. Makan durian boleh? Boleh. 1 truk. Itu israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang berbuat dosanya israf. Di orang israf berdosa tuh gini, pelaku maksiat yang israf itu, kalau belum melakukan satu dosa, satu kesalahan, orang lain mendahului, gelisah. Dia dapat info nih, di Bantar Gebang tuh ada pelaku begini, dia belum melakukan, keduluan saya, langsung dia kerjakan. Itu israf. Itu orang seperti itu pun, Allah memberikan harapan-harapan yang tinggi kepada mereka untuk bertobat. Diberikan kesempatan. Karena itu sekali lagi cara membaca ayat ini, mesti dengan keyakinan. Dan membaca sayang Allah kepada hamba. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya'murullahu ta'ala jami'an nasi min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahda kama amarahum 'ala lisanil anbiya'is sabiqin fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 36. Dan ternyata ini belum selesai. Ternyata kasih sayang Allah ini bukan hanya diberikan kesempatannya kepada umat yang saat ayat ini diturunkan, bukan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, sampai kita sekarang, sampai nanti kehidupan berakhir.
Bahkan ketentuan ini berlaku sejak mula manusia berkehidupan dan ditugaskan nabi-nabi ditugas sesuai dengan masanya pada masa itu. Maka turunlah Quran surah ke-16 ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dengan keagunganku kata Allah, kami utus di setiap umat itu, setiap generasinya ada rasulnya. Ya, ada rasulnya. Apa tugasnya? Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajak umatnya itu, generasinya, supaya mempraktekkan ikhtiar ibadah. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala yang menyimpangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membacanya rahmatullah. Ya. Yuk kita buat untuk memudahkan tuh buat begini dulu bagannya. Masih ingat golongan pertama itu yang ideal disebut golongan apa? Takwa ya. Di sini golongan takwa. Ya. Ini golongan pertama. Dijamin sukses dan bahagia. Untuk menjadi bagian dari golongan pertama ini, jembatannya, jalannya secara singkat disebut dengan ibadah. Yang punya kesuksesan siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya rizki siapa? Yang punya segalanya siapa? Yakin itu? Saya ulangi, yakin? Kalau kita yakin, maka kita harus punya hubungan baik dengan Allah. Dekati Allah. Bangun konektivitas dengan Allah. Sekarang kita bertanya, ya Allah, jalannya bagaimana membangun kedekatan denganmu? Maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini untuk memberikan kesan kepada kita, ini loh jalannya. Ya ayyuhan nasu budu. Ini ibadah. Saking sayangnya Allah kepada kita, sifatnya diperintahkan. Ibadah itu, tulisan Arabnya begini, ain, ba, alif, dal, ta. Ibadah. Pelaku ibadah itu disebut abdun. Ya. Abdun. Jamaknya disebut ibad. Jamaknya apa? Ibad. Awas, hati-hati. Dan yang paling menarik, puncak tertinggi yang teristimewa, yang dilekatkan oleh Allah kepada nama makhluknya itu, nama hambanya itu abdun. Nama istimewa itu. Jadi ketika Allah ingin mengistimewakan seorang hamba, di puncak keistimewaan penghambaannya, itu disebut dengan kalimat abdun, untuk menunjukkan kesungguhan ibadahnya. Kalau Nabi, Rasul, itu tugas yang melekat. Ketika membawa naba, disebut Nabi. Nubuwah, membawa berita-berita besar, nubuwah disebut Nabi. Ketika membawa risalah, disebut dengan Rasul. Itu tugas yang melekat. Tapi ketika mendapatkan keistimewaan karena tingginya tingkat penghambaan, itu berubah. Namanya bukan nama tugas lagi, tapi nama status penghambaannya. Karena itu Rasulullah SAW, ketika mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tidak dipanggil dengan nama tugasnya sebagai Rasul, atau nama pembawa nubuah sebagai Nabi, tapi dipanggil dengan puncak penghambaannya kepada Allah, yaitu Abdun. Buka Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini. Ya, tuh. Tafsir di belakang. Jadi ini puncaknya. Jadi Anda kalau ingin bangun satu pemahaman, kalau kita ingin korelasikan ke sini, untuk menjadi takwa, maksimalkan ibadah. Ketika seorang hamba maksimal ibadah, maka status dirinya di hadapan Allah menjadi istimewa dan naik. Ketika naik itulah panggilan Allah datang kepadanya dengan menggunakan kata abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika kita dipanggil ibad itu, ya ibadi, wa idza sa'alaka ibadi wa ibadur rahman, sejatinya bukan hanya menunjukkan kasih Allah kepada kita, tapi memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Supaya apa? Supaya bahagia. Supaya sukses. Supaya bertransformasi dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muttaqin. Nanti puncaknya setelah muttaqin ada muhsinin namanya. Karena itu orang-orang muttaqin, kalau dia jadi muhsinin, itu tingkat tertinggi dari apa yang bisa diraih untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Levelnya selalu naik.
Jelas sampai di sini? Ya. Jadi ini yang mesti kemudian kita optimalkan jalan ini. Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah meminta untuk meningkatkan ibadah, semua diberi kesempatan. Bahkan pada yang belum beriman pun. Lalu ketika dia sudah beriman pun berbuat maksiat, itu masih diberi peluang untuk taubat. Dan dipanggil dengan kalimat yang tinggi, ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Makanya tidak ada satu kalimat pun, lafaz pun dalam Al-Quran, kecuali mengandung nilai-nilai kasih dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya.